Virus yang berkembang di Indonesia dan berkembang di Asia Tenggara itu memiliki suatu susunan asam amino yang kita sebut dengan motif ADE, yaitu antibody dependent enhancement. Virus ini akan meningkat keganasannya tatkala ketemu antibody. Kalau kalian merasa khawatir setelah nonton cuplikan statement dari Profesor Chairul Anwar Nidom, ini adalah hal yang wajar. Setelah divaksin, ada antibodi, kalau terkena infeksi tambah parah. Jadi sebenarnya perlu divaksin atau tidak? Apakah ada bukti secara klinis bahwa ada fenomena antibody dependent enhancement atau ADE yang terjadi pada COVID-19 setelah seseorang divaksin? Aku akan berikan pendapatku tentang kedua hal ini menurut data yang ada. Jangan kemana-mana. Kalau kalian baru mengunjungi YouTube channel ini, jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng notifikasinya. Aku akan terus bagikan info-info kesehatan yang akurat, up to date, dan bisa dipercaya. Video Profesor Nidom tentang ADE ini dikirim oleh beberapa teman kira-kira 1-2 bulan yang lalu. Banyak orang yang resah dan gelisah setelah nonton video ini dan ingin penjelasan yang lebih lanjut. Tapi karena topik ini sangat kompleks dan banyak sekali hasil penelitian yang harus aku baca dan teliti, termasuk hasil penelitian yang diterbitkan oleh Profesor Nidom. Jadi untuk buat video ini perlu waktu yang agak lama. Dan kali ini aku akan ditemani oleh Kelly Lauresia Hadi, mahasiswa kedokteran dari Universitas Gadjah Mada, dan Nisa Dara Dinanti, mahasiswa kedokteran dari Universitas Sriwijaya. Orang yang sudah punya antibodi, baik karena infeksi yang sebelumnya atau karena sudah divaksin, jika terkena infeksi lagi, akan terkena infeksi yang lebih parah karena antibodi yang sudah ada ini tidak dapat mematikan virus. Antibodi ini dinamakan non-neutralizing antibody atau antibodi non-netralisasi. Fenomena inilah yang dinamakan ADE atau antibody dependent enhancement. Hal ini bisa terjadi seperti pada kasus demam berdarah, tetapi tidak terjadi pada semua kasus infeksi. Untuk memahami fenomena ADE ini lebih lanjut, kita perlu tahu perbedaan antara antibodi netralisasi yang dapat mematikan virus dan antibodi non-netralisasi yang tidak dapat mematikan virus, bahkan bisa memperparah keadaan, membuat infeksi lebih parah daripada sebelumnya. Kelly sudah menyiapkan video singkat yang membahas perbedaan antara antibodi netralisasi dan antibodi non-netralisasi. Silahkan Kelly. Halo semuanya, perkenalkan aku Kelly dan hari ini aku akan membahas mengenai antibodi netralisasi versus antibodi non-netralisasi. Apa sih bedanya? Antibodi netralisasi sesuai namanya adalah antibodi yang mampu menetralisir virus yang masuk. Ketika seseorang terinfeksi oleh suatu virus untuk yang pertama kalinya, maka tubuh akan membentuk antibodi netralisasi yang bersifat spesifik. Sehingga ketika virus yang sama datang untuk yang kedua kalinya, maka antibodi netralisasi ini akan dapat menetralisir virus tersebut dan melindungi tubuh kita. Nah, sedangkan antibodi non-netralisasi adalah antibodi yang bekerja sebaliknya. Seperti namanya, antibodi non-netralisasi ini tidak mampu menetralisir virus yang masuk dan justru malah memperparah keadaan. Misalnya, ketika seseorang terinfeksi oleh suatu virus untuk pertama kalinya. Lalu, virus tersebut datang kembali untuk kedua kalinya, namun dengan subtipe yang berbeda, walaupun virusnya sama. Nah, di sini antibodi non-netralisasi tidak akan dapat membunuh virus tersebut yang memiliki subtipe berbeda. Sehingga antibodi non-netralisasi ini justru akan malah dijadikan alat transportasi oleh virus yang baru ini untuk masuk ke dalam sel kekebalan tubuh manusia, berkembang biak di sana, dan akhirnya malah memperparah keadaan. Nah, itulah perbedaan antara antibodi netralisasi dan antibodi non-netralisasi.
Terima kasih Kelly atas penjelasannya yang padat, singkat, dan jelas. Jadi sampai di sini kita harus memahami perbedaan antara antibodi netralisasi dan antibodi non-netralisasi. Seperti yang aku sebutkan tadi, fenomena ADE ini terjadi pada demam berdarah. Di mana kalau seseorang terkena infeksi demam berdarah yang kedua kalinya dengan subtipe virus yang berbeda, orang tersebut akan terkena infeksi demam berdarah yang lebih parah daripada sebelumnya. Dan fenomena ADE pada demam berdarah ini akan dijelaskan oleh Dara. Silahkan Dara. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Dara dan saya akan menjelaskan mengenai antibody dependent enhancement pada penyakit demam berdarah. Demam berdarah adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk Aedes yang disebabkan oleh salah satu dari 4 tipe virus DBD yang berbeda. Penularan ini bisa bermanifestasi menjadi berbagai bentuk gejala, mulai dari yang nggak bergejala, gejala yang ringan, hingga gejala yang berat di mana bisa timbul komplikasi seperti adanya kebocoran pembuluh darah yang dapat menyebabkan shock, di mana penghantaran oksigen ke organ tubuh terganggu. Risiko munculnya gejala yang lebih berat meningkat ketika seseorang terkena infeksi DBD yang kedua kalinya. Saya berikan contoh. Pada 2016, Pak Budi terkena infeksi virus DBD dan jatuh sakit. Tipe virus yang menyerang Pak Budi adalah tipe A. Selama seminggu, tubuh Pak Budi berusaha membuat antibodi untuk melawan virus DBD tipe A ini. Akhirnya, Pak Budi pun sembuh. Dan karena adanya antibodi ini, Pak Budi pun kebal terhadap infeksi virus DBD tipe A seumur hidupnya. Namun, saat ini di 2021, Pak Budi kembali jatuh sakit karena virus DBD. Dan sakitnya lebih parah daripada di tahun 2016 saat infeksi pertama. Hal ini ternyata disebabkan oleh tipe virus DBD yang menyerang Pak Budi saat ini berbeda dengan tipe virus yang Pak Budi miliki antibodinya, sehingga antibodi tipe A ini tidak dapat melindungi Pak Budi, tapi malah mempermudah virus tipe lain untuk masuk ke tubuh Pak Budi dan memperbanyak diri. Hal inilah yang disebut dengan antibody dependent enhancement atau antibodi non-netralisasi pada infeksi virus demam berdarah. Terima kasih Dara atas penjelasannya yang sangat jelas. Semoga penjelasan ini bisa membantu kita untuk mengerti tentang fenomena ADE. Sekarang ini kan kita lagi di tengah pandemi. Vaksin sudah ada dan bahkan ada beberapa dari kalian yang sudah menerima vaksin. Aku sendiri sudah mendapatkan vaksin. Tentunya dengan fenomena ADE ini, kita merasa serem dan khawatir. Jangan-jangan setelah divaksin terkena fenomena ADE. Tetapi apakah benar ada bukti fenomena ADE pada COVID-19 pada orang yang sudah divaksin? Apakah fenomena ADE yang sudah dijelaskan oleh Profesor Nidom ini hanya sebuah hipotesis yang belum terbukti atau ada buktinya secara klinis? Oleh karena itu, dari data yang sudah ada, kita akan teliti semua dan kita akan sampaikan dalam video ini. Dara dan Kelly, dari semua artikel yang sudah kalian pelajari, kalian baca, bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian sudah menemukan ada bukti fenomena ADE pada COVID-19 pada orang yang sudah divaksin? Baik, terima kasih Dr. Tony. Nah, mungkin kalau dari saya sendiri, berdasarkan jurnal yang saya baca, untuk mRNA vaksin terhadap COVID-19, seperti contohnya Moderna atau Pfizer, memiliki efektivitas 94-95% terhadap infeksi COVID-19. Penelitian Pfizer yang melibatkan 36.523 orang, yang dimana mereka dibagi menjadi 2 kelompok secara rata, 50% ke dalam kelompok yang mendapatkan vaksin dan 50% ke dalam kelompok yang tidak mendapatkan vaksin atau mendapatkan placebo, ditemukan bahwa sebanyak 162 orang dari kelompok yang tidak mendapatkan vaksin mengalami infeksi COVID-19. Sedangkan dari kelompok yang mendapatkan vaksin, hanya 8 orang yang terinfeksi COVID-19.
Dalam penelitian untuk vaksin Moderna yang melibatkan 30.420 orang yang juga dibagi secara rata ke dalam 2 kelompok, dalam kelompok yang mendapatkan vaksin terdapat hanya 11 orang yang terkena COVID-19. Sedangkan dari kelompok yang tidak mendapatkan vaksin, ada sebanyak 185 orang yang terinfeksi COVID-19. Nah, dan dari semua yang terinfeksi COVID-19 tersebut, ada 30 kasus yang serius. Namun, dari 30 kasus tersebut, semuanya berasal dari kelompok yang tidak mendapatkan vaksin. Jadi, tidak satu pun yang berasal dari kelompok yang sudah mendapatkan vaksin. Nah, dari situ bisa kita lihat bahwa efektivitas vaksin terhadap COVID-19 yang severe atau COVID-19 yang parah mencapai 100%. Nah, lalu apakah vaksin ini ada efek sampingnya? Dari kedua penelitian yang saya baca, untuk efek samping yang paling sering dikeluhkan adalah fatigue atau kelelahan dan juga headache atau sakit kepala. Namun belum ditemukan bukti-bukti di mana vaksin COVID-19 bisa menyebabkan gangguan pernafasan atau bahkan kematian. Nah, oleh karena itu, berdasarkan penelitian yang saya baca, sepertinya belum terbukti adanya kasus ADE atau fenomena ADE dalam COVID-19. Dan kalaupun misalnya ada dan nantinya terbukti, kemungkinan untuk mengalami infeksi yang lebih parah dari fenomena ADE ini hanya 5-6%. Karena efektivitasnya 94-95%. Dan bahkan efektivitasnya sebenarnya sudah terbukti mencapai 100% untuk infeksi COVID-19 yang parah. Jadi sebenarnya kita sudah terlindungi dari jenis infeksi COVID-19 yang paling membahayakan jiwa apabila kita sudah divaksin. Nah, mengapa dalam video ini mungkin saya baru membahas mengenai vaksin Pfizer dan Moderna, padahal yang digunakan di Indonesia saat ini adalah vaksin Sinovac. Karena memang penelitian untuk vaksin Sinovac saat ini belum cukup lengkap, namun pastinya akan terus kita berikan update nantinya apabila sudah ada hasil-hasil penelitian terbaru yang lebih lengkap dan mungkin bisa lebih menjelaskan kepada semua penonton mengenai vaksin Sinovac. Nah, jadi berdasarkan hasil penelitian yang sudah saya jelaskan dan sudah saya bagikan, bisa kita simpulkan bahwa efektivitas COVID-19 vaksin itu sangat tinggi, sehingga tetap lebih bijaksana untuk kita mengambil vaksin COVID-19 ini untuk melindungi diri kita sendiri dari paparan infeksi COVID-19, terutama infeksi COVID-19 yang parah dan bisa membahayakan nyawa kita. Nah, mungkin sekian nih penjelasan dari saya, sampai di sini dulu. Mungkin dari Kak Dara bisa menambahkan beberapa hal. Terima kasih banyak Kelly atas statementnya. Bener banget nih yang udah dikatakan Kelly sebelumnya. Saya juga memiliki beberapa statement yang akan saya sampaikan untuk mendukung bukti-bukti bahwa belum ada evidence antibody dependent enhancement pada COVID-19. Di sini saya akan membahas mengenai mutasi dari virus COVID-19 yang paling mendominasi dunia saat ini. Nama mutasinya adalah D614G. Nah, mengutip dari jurnal yang dipublikasikan pada 25 Maret tahun 2021 yang berjudul The Effect of SARS-CoV-2 D614G Mutation on BNT162b2 Vaccine Elicited Neutralization, telah dilakukan penelitian mengenai mutasi virus ini dan adakah kemungkinan mutasi ini menimbulkan antibody dependent enhancement pada vaksin BNT162b2 atau yang lebih dikenal di khalayak umum dengan vaksin Pfizer. Dari penelitian ini dihasilkan bahwa ternyata impact yang diberikan oleh mutasi yang terjadi pada virus COVID-19 terhadap antibodi netralisasi yang sudah terbentuk sebelumnya atau pada orang yang telah diberikan vaksin COVID-19 sangatlah kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Namun, tentu saja begitu imunitas tubuh manusia terhadap virus COVID-19 mulai meningkat, baik melalui infeksi langsung atau vaksin yang diberikan, imunitas ini dapat mempercepat laju perubahan virus sehingga perlu sekali untuk memastikan bahwa penelitian dan pengembangan vaksin COVID-19 harus lebih maju dibandingkan mutasi virus COVID-19 itu sendiri. Membahas mengenai interview bersama dengan Profesor Nidom yang telah kita tayangkan sebelumnya, saya ingin sedikit menyinggung jurnal yang sudah ditulis oleh beliau. Di mana di dalam jurnal ini dibahas mengenai mutasi COVID-19 yang saya bahas sebelumnya, yaitu mutasi D614G dan antibody dependent enhancement di Indonesia. Pada jurnalnya, dijelaskan bahwa ada beberapa vaksin penyakit yang menimbulkan antibody dependent enhancement pada penderitanya, seperti vaksin campak,
dan vaksin respiratory syncytial virus yang kebanyakan terjadi pada bayi dan juga anak-anak. Menariknya, pada bagian rangka protein penyusun virus COVID-19 ditemukan bagian protein yang sama yang juga menyebabkan antibody dependent enhancement pada penyakit campak dan juga penyakit respiratory syncytial virus tersebut. Namun, hal ini belum membuktikan sama sekali mengenai keberadaan antibody dependent enhancement pada vaksin COVID-19 dan masih sebatas pembahasan mengenai kemungkinan yang ada saja. Jurnal ini pun memberikan pernyataan sekali lagi bahwa pengaruh mutasi virus terhadap risiko timbulnya antibody dependent enhancement masih belum jelas dan sekali lagi menekankan bahwa masih perlu studi dan penelitian mendalam mengenai mutasi virus COVID-19 terhadap antibody dependent enhancement. Ada satu lagi bukti menarik yang ingin saya bahas dari studi yang telah dilakukan. Terdapat satu jurnal yang memberikan statement bahwa jenis mutasi virus COVID-19 yang paling mendominasi, yaitu D614G, tidak akan menyebabkan peningkatan keparahan penyakit yang ditimbulkan dari infeksi, melainkan hanya meningkatkan risiko penularannya ke orang lain. Yang artinya, sekali lagi, belum dibuktikan adanya tanda-tanda timbulnya antibody dependent enhancement dari mutasi yang terjadi pada virus COVID-19 hingga saat ini. Terima kasih Dara dan Kelly atas penjelasannya. Bagi kalian yang ingin membaca jurnal artikel ini, kalian bisa klik di link di description di bawah ini. Memang artikel-artikel ini tidak mudah dimengerti oleh orang awam. Tapi Kelly dan Dara sudah menjelaskan artikel ini dengan lebih simpel, lebih mudah dimengerti oleh orang awam. Kalau aku boleh tambahkan, mutasi D614G ini adalah mutasi yang mendominasi sekarang ini. Dan mutasi ini menyebabkan ADE sequence yang telah dijelaskan oleh Profesor Nidom dalam penelitiannya. Kenapa mutasi ini disebut D614G? Karena amino acid sequence pada spike protein nomor 614 yang dulunya adalah D atau aspartic acid berubah menjadi G atau glycine. Dan setelah perubahan ini terjadi, perubahan ini ternyata membentuk ADE sequence yang terdapat pada virus lain yang menyebabkan fenomena ADE. Hal ini tadi sudah disebutkan oleh Dara. Oleh karena itu tidak salah kalau Profesor Nidom dalam artikelnya menghimbau para ilmuwan untuk berhati-hati dan waspada dalam pembuatan vaksin dan terapi yang menggunakan antibodi untuk COVID-19 karena ada potensi terjadi fenomena ADE. By the way, artikel beliau ini diterbitkan pada edisi Agustus-September 2020. Aku tidak tahu jelas kapan interview Profesor Nidom dengan CNN Indonesia yang kita sudah saksikan di awal video ini dilakukan. Tapi seperti yang sudah disebutkan oleh Dara tadi, penelitian lain oleh Korber yang diterbitkan bulan Agustus 2020 hampir bersamaan dengan artikel Profesor Nidom ini menyimpulkan bahwa strain D614G ini memang lebih gampang menular dibanding dengan virus yang aslinya, D614. Tetapi mutasi D614G ini tidak menyebabkan peningkatan dari keganasan virus. Dan ini sudah disebutkan dengan jelas pada artikel ini. Karena peningkatan keganasan virus ini adalah salah satu kriteria dari fenomena ADE, oleh karena itu tidak ditemukan secara klinis ada bukti fenomena ADE pada COVID-19 dari hasil penelitian yang sudah ada sampai sekarang ini. Jadi tidak ada fenomena ADE yang terjadi pada pasien yang terkena COVID-19. Terus kemudian penelitian lain oleh Cho, ini juga disebutkan oleh Dara. Cho meneliti hubungan antara mutasi D614G dan vaksin Pfizer. Penelitian ini diterbitkan tanggal 15 Maret 2021, hanya beberapa minggu yang lalu. Yang ditunjukkan di sini adalah perbedaan antara aktivitas netralisasi oleh antibodi setelah divaksin Pfizer pada strain D614 original virus dan strain mutasi D614G. Tidak berbeda jauh, tidak ada perbedaan yang signifikan. Sehingga disimpulkan bahwa vaksin Pfizer ini tetap ampuh
dalam menghadapi mutasi D614G dan tidak ada bukti fenomena ADE pada pasien yang sudah divaksin Pfizer. Jadi kami semua menyimpulkan bahwa fenomena ADE yang disebutkan oleh Profesor Nidom adalah sebuah hipotesis yang tidak pernah dibuktikan secara klinis. Dan hasil penelitian vaksin justru menunjukkan sebaliknya, bahwa vaksin dapat mengurangi risiko seseorang terkena infeksi COVID-19 dan terkena infeksi COVID-19 yang parah. Sekali lagi bagi kalian yang ingin membaca artikel ini secara langsung, kalian bisa klik di link di description di bawah ini. Semoga apa yang sudah kami sampaikan di sini bisa memperjelas wawasan kalian semuanya tentang COVID-19, vaksin, dan fenomena ADE, Antibody Dependent Enhancement. Jadi kalian semua dapat lebih bijaksana dalam mengambil keputusan tentang vaksin setelah mendengar penjelasan kami. Dan semoga pandemi ini cepat berlalu. Itu saja yang bisa aku sampaikan saat ini. Baik, dari penjelasan Dr. Tony Kadara dan saya sendiri berdasarkan jurnal-jurnal yang kami baca, terbukti bahwa tidak ditemukan fenomena ADE dalam COVID-19. Dan justru vaksin COVID-19 dapat membantu melindungi kita dari paparan virus COVID-19. Semoga informasi yang kami berikan hari ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.